lagi. Keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan dan jaya. Putra-putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun raharja, rumah tangga tentram sentosa. Program Keluarga Berencana di Indonesia selama kurun waktu 41 tahun sejak dicanangkan pemerintah sebagai salah satu prioritas program pembangunan pada tahun 1970. Program KB mampu menekan total fertility rate TFR lebih setengah dari kondisi pada awal program. Jika pada tahun 1970 lalu TFR masih sebesar 5,6 anak, maka kini sudah turun menjadi 2,6 per ibu. Penurunan TFR ini telah menyebabkan laju pertumbuhan penduduk turun dari 2,3 per tahun menjadi 1,49% per tahun. Walaupun demikian, bila dilihat dari jumlah penduduk Indonesia sesuai dengan sensus penduduk tahun 2010 sebanyak 237,6 juta jiwa, Indonesia menempati urutan keempat penduduk terbesar dunia. Di sisi lain, kualitas penduduk Indonesia dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia atau IPM berada pada urutan 124 dari 187 negara dengan indikator utama IPM yaitu pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita. Program kependudukan dan keluarga berencana yang bertujuan menciptakan keluarga kecil yang berkualitas, perkembangannya di Provinsi Aceh dari tahun ke tahun semakin menggembirakan. Walaupun berdasarkan hasil sensus penduduk 2010, jumlah penduduk Aceh sementara 4.486.570. Angka ini mengalami kenaikan dibanding dari hasil SDKI 2007. Laju pertumbuhan penduduk di Aceh selama 5 tahun terakhir ini sebesar 2,32%. Namun total angka kelahiran atau TFR dapat ditekan dari 3,0 anak menjadi 2,8%. Penurunan total angka kelahiran tersebut menjadi indikator keberhasilan program KB di Aceh. Rata-rata sekarang kan penduduk kita punya anak rata-rata sekarang 3 ya, atau 2,8 lah ya, 3. Namanya itu TFR ya, total fertility rate. Fertility rate kita itu sekitar 2,8. Dan itu jauh di bawah nasional, nasional aja sudah di bawah 2. Jadi ini yang memang kita juga ya walaupun tidak bisa menekan sampai di bawah 2, tapi paling tidak ya 2 lebih baik. Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana untuk Provinsi Aceh sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP tahun 2012, perwakilan BKKBN Aceh tetap memfokuskan pada revitalisasi KB dan penyelesaian kebijakan pengendalian kependudukan. Seperti yang disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Dr. Andes Nasrullah Jakfar MA, dalam acara pembukaan Rapat Kerja Daerah Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun 2012 yang berlangsung di Gedung Tengku Cik Ditiro, Banda Aceh, Kamis 23 Februari 2012 lalu. Menurut Dr. Andes Haji Nasrullah Jakfar MA, indikator RKP 2011 mencapai hasil yang sangat menggembirakan, melebihi 100% dari target kontrak kinerja program tahun 2011. Perkembangan masalah kependudukan dan keluarga berencana berdasarkan laporan bulanan dari kabupaten kota, peserta KB aktif tahun 2011 telah dicapai 6.681 pasangan atau 92,91% dari target 652.340 pasang
Dari jumlah PUS 795.348, sedangkan peserta KB baru sudah mencapai 182.619 pasangan atau 122,13% dari perkiraan permintaan masyarakat yang ditetapkan sebesar 149.527 pasangan. Sementara itu, keberhasilan pelaksanaan program kerja BKKBN Provinsi Aceh tahun 2011 tidak hanya dalam kegiatan penyaluran kontrasepsi, juga terhadap program lainnya seperti pembentukan dan pembinaan terhadap kelompok remaja atau PIK 523 kelompok. Kelompok Bina Keluarga Balita 1.702 kelompok. Kelompok UPPKS 1.453 kelompok. Dan berbagai program lainnya dalam tahun 2010 berhasil dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Yang paling menggembirakan menurut Kepala BKKBN Aceh Dr. Andes Haji Nasrullah Jakfar MA adalah meningkatnya MKJP menjadi 8,6% dari sasaran 5,2%, serta persentase peserta baru pria mencapai 13,9% dari sasaran 11,6%. Dan CU PUS berkisar 67,1%. Dari hasil perkembangan tersebut, Aceh memperoleh peringkat terbaik pertama dalam pencapaian peserta KB baru MKJP. Kenapa ini bisa berhasil tahun ini dengan baik MKJP? Ini karena kita didukung dengan adanya pelatihan pemasangan IUD dan implan bagi bidan seluruh Aceh. Di bidan seluruh Aceh itu ada sekitar 8.000. Dan untuk tahun 2011 kita bisa melatih semua mereka sekitar 3.000. Dari 3.000 itu kita minta mereka sekurang-kurangnya ada 3 aseptor baru yang mereka layani. Maka dari pencapaian pelatihan itu saja sudah tercapai luar biasa dapat. Ini ditambah lagi dengan pelayanan statis seperti biasa di puskesmas dan lain-lain. Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh untuk tahun 2012 ini ditetapkan sebagai terbaik 4 secara nasional dalam pencapaian target kontrak kinerja program. Menyinggung tentang keberhasilan tersebut, Deputi Admin BKKBN Pusat, Dr. Andes Hardianto mengatakan, ini tidak terlepas dari kerjasama dengan mitra kerja BKKBN dan stakeholder lainnya. Ini Aceh surprise-nya sangat luar biasa ya, nomor 4 ranking nasional dari segi pencapaian KKB ya. Babel, Sulbar sama NTB nomor 4 Aceh. Bagus. Oleh karena itu ke depan ya kita tidak harus bekerja sama dengan mitra kerja dan stakeholder. BKKB tidak bisa kerja sama sendiri. Keberhasilan tadi karena peran serta semua komponen dari jajaran TNI, Polri, PKK, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk IDIB. Yang penting adalah menguatkan di lini lapangan. Karena program KKB tadi kan sasarannya kan di lapangan. Oleh karena itu pada SKPD KKB tadi kita minta supaya lini lapangan diperkuat, penyuluh KB-nya. Kalau tidak ada penyuluh KB, kerjasama dengan yang lain apa? Dengan institusi yang ada, PKK. PKK kan sampai kader Darawesma. Dengan apa? Babinsa. Ya bisa kita orientasi sehingga menjadi motivator KB. Jadi tugas TNI tidak hanya perang, tapi justru teritorial tadi kan bakti sosial harus kita galakkan. Sementara itu, untuk memperluas pelaksanaan program KB tahun 2012 ini, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan kerjasama antara perwakilan BKKBN Aceh dengan Dinas Pendidikan Aceh, Kementerian Agama Aceh, dan Radio Darsa FM Kecamatan Darussalam Aceh Besar. Kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan sosialisasi program KKB ke tengah-tengah masyarakat, khususnya para generasi muda. Menurut Sekretaris Dinas Pendidikan Dr. Andes Zulkifli Namplo, kerjasama ini sangat penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai keluarga berencana kepada para anak didik. MOU program pusat turun memberi MOU antara Dinas dengan pusat sehingga ditindaklanjuti di daerah. Yang tentu sasaran kita ini ya, bukan berbicara kondom dan pil KB kepada anak murid, tapi bagaimana murid ini memahami
pentingnya pemerataan dan pemetaan penduduk. Salah satu untuk mengontrol lajunya pertumbuhan penduduk adalah perkawinan muda. Jadi mungkin ini kan bisa supaya anak-anak didik itu tahu bahwa kawin muda itu punya resiko, kawin muda itu belum siap dan sebagainya. Nah, sehingga diharapkan nanti ya meskipun bukan pelajaran khusus tentang KB, tapi minimal guru-guru yang relevan itu bisa mengintegrasikan nilai-nilai pentingnya keluarga berencana, keluarga sejahtera. Asisten 1 Setda Aceh, Insinyur Said Mustafa atas nama pemerintah Aceh, meminta pihak BKKBN Aceh untuk terus meningkatkan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat mengerti bahwa program KB bukan membatasi jumlah kelahiran, akan tetapi merupakan usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan sejahtera. Kawan-kawan di BKKB ini terus meningkatkan sosialisasi dalam rangka merubah image bahwa program BKKBN ini, program KB ini bukan membatasi jumlah kelahiran, tetapi adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya keluarga yang sehat dan sejahtera. Guna meningkatkan pelaksanaan program kerja tahun 2012 pada kegiatan Rapat Kerja Daerah Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun 2012 yang berlangsung selama 2 hari tersebut, juga dilakukan penandatanganan kontrak kinerja program antara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh dengan Kepala SKPD KB Kabupaten Kota se-Aceh. 2012 ini program KB ini tetap berkesinambungan secara konsisten. Jadi fokusnya tetap kita prioritaskan metode kontrasepsi jangka panjang. Metode kontrasepsi jangka panjang itu kenapa? Karena sekarang kita sudah kebanyakan kontrasepsi jangka pendek. Jadi 50% itu yang memakai kontrasepsi jangka pendek yaitu seperti pil dengan suntik. Nah, mereka itu pil kan jangka pendek, malam. Tapi kalau jangka panjang, ya seperti tadi IUD tadi. IUD kan sekali pasang bisa untuk 10 tahun. Gitu, jadi tidak repot. Dalam rangka memperkuat pelaksanaan program KKB tahun 2012, pihak BKKBN tetap memantapkan revitalisasi program KB dan penyelesaian kebijakan kependudukan. Tentunya strategi tersebut perlu didukung dengan sosialisasi secara terus-menerus tentang program kependudukan dan KB ke tengah masyarakat. Sehingga nantinya diharapkan masyarakat dapat memahami manfaat program KB dan dapat menerima program KB sebagai salah satu kebutuhan hidupnya sebagai faktor penentu keberhasilan semua pembangunan.